because I love science, that's why I live academia. Tentunya jadi akademisi di Australia itu juga gajinya baik, ya betul. kan? Akademia itu Australia kayaknya akademia itu gajinya tertinggi di dunia, mungkin kedua cuman setelah Switzerland deh. Jadi hal yang benar-benar aku sacrifice begitu aku decide oke lah aku udah nggak ada akademia ke company adalah financial security. Seseorang yang punya tanggung jawab sangat besar bisa lulus kuliah PhD secepat itu, berarti ada kemungkinan kan. Kemungkinan satu dia jenius, Betul. ya kan. Kedua isinya kosong. Kemungkinan. Kemungkinan ketiga ini dibuat-buat. Kalau ia seorang jenius, terus kita lihat rekam jejaknya selama ini, apakah menunjukkan kalau dia jenius? Karena harus dilihat track record pendidikan sebelumnya juga gitu ya. Sebelumnya juga dong, ya kan? Kan seorang jenius itu kan nggak tiba-tiba, ih bangun hari ini gue jadi jenius gitu kan, nggak mungkin. Hello, welcome again to another episode of Academic Talks. Kali ini aku kedatangan tamu yang spesial nih. Biasanya kan aku undangnya PhD students. Nah, kali ini udah PhD, udah berkarya juga, udah menjadi professional researcher di Australia, ya. Dan beliau ini mau pulang dan berkarya di Indonesia. Oke, without further ado, kita langsung kenalan aja dulu. Ya, halo Mbak. Halo. Nama saya Alex. Asal dari Jakarta. Aku udah di Australia dari kuliah lah. Dari S1 ya? S1. Tahun berapa itu kira-kira? 2004. 2004. Ya. Oke. Ya udah 20 tahun lah kira-kira tinggal di sini. Di UNSW. Di UNSW. Jurusannya? S1 UNSW Industrial Chemistry. S3 Industrial Chemistry. Specialization-nya polimer atau material. Udah langsung PhD. Australia sama Inggris, ya sistemnya kan sama ya. Aku lulus PhD umur 24. Kalau di Amerika nggak bisa, harus satu master dulu. Oh gitu. Oh kirain di Amerika bisa juga, nggak tahu enggak ya? Mungkin di Amerika bisa kalau yang jenius banget gitu ya. Tapi secara sistem, ya kalau di Amerika mau umur 11. Kan ada juga yang orang jenius udah ya. Tapi secara sistem ya memang harus. Terus postdoc sekitar 6 tahun tuh 6-7 tahun. Di sini juga? Ada di sini, ada di luar. Jadi aku ada NHMRC Fellowship di sini, terus sama Humboldt Fellowship di Jerman. Oh, jadi setelah lulus PhD postdoc di sini dulu ya? Iya. Baru habis itu ke Jerman. Iya. Nah, bisa diceritain nggak tuh kenapa sih awalnya langsung milih sekolah di Australia gitu? Kalau kenapa milih di Australia sih simple banget, karena papaku dari dulu memang tinggal di Australia. Oh gitu. Dari waktu kami kecil, ayah saya memang kerjanya di perusahaan Australia. Jadi waktu kecil memang sering bolak-balik ke Australia. Tapi tinggalnya di Indonesia dulu? Tinggal di Indonesia, ya. SD sampai SMA-nya di? SD sampai SMA di Indonesia. Di Santa Lawrencia. Oh, di Jakarta Serpong. ya? Oh, di Serpong. Oke. Nah, terus S1 ke sini itu pakai beasiswa apa? Mandiri? Waktu datangnya mandiri, tapi saya lokal ya. Saya emang dari dulu udah permanent resident. Oh gitu. Udah dari kecil permanent resident memang. Tapi tinggal di 2 negara gitu ya, bolak-balik ya? Tinggalnya memang lebih banyak di Indonesia tapi. Oh. Terus waktu itu kesini dapat scholarship, co-op scholarship UNSW. Itu undergrad-nya itu ya? Itu undergrad-nya. Wow. Terus PhD-nya scholarship apa ya? ARC. Oh jadi emang dari awal masuk itu udah langsung apply scholarship? Emang udah tahu gitu ya ada scholarship gitu buat undergrad-nya? Enggak sih, waktu undergrad-nya kebetulan aja nemu. Waktu year 1 nemu ada co-op scholarship, jadi ambil. Oh gitu. Soalnya kalau buat PR, kalau orang PR tuh biaya sekolahnya hampir free ya Mbak. Oh gitu, bukannya utang ya katanya ya kalau iya, kuliah bisa itu? hutang atau kalau bayar pun tuh jauh lebih murah daripada internasional. Cuman sekarang kayaknya rada tinggi. Kalau dulu tuh kayak cuman 1/6, 1/7-nya gitu. So, beda jauh banget. Oh, jauh banget ya. Pantesan sekarang yang banyak international students ya. Iya. Supaya banyak pemasukan. Iya. Nah, itu waktu undergrad
kan ngambilnya di industrial chemistry itu. Ya. Tapi kenapa mau melanjutkan ke PhD? Nggak ke industri aja gitu? Ya, sebenarnya lagi-lagi alasannya cukup simpel. Karena waktu aku lulus kuliah S1, itu 2008-2009 kan. Kan global financial crisis. Oh iya juga ya. Iya kan. Nah jadi relatif nggak ada kerjaan. Oh. Relatif nggak ada kerjaan, jadi ya udah sekali aku PhD. Memang ditawarin juga nggak sama sama supervisor atau mungkin dosennya dulu gitu ya? Iya. Memang aku dari kecil juga senang sama penelitian gitu ya. Oh ya, senang dari kecil. Iya. Udah tumbuh ya minat menelitinya ya. Oke, nah bisa diceritain nggak tuh tentang dulu perjalanan PhD-nya seperti apa? Karena kan udah lumayan jauh ya gapnya sama saya kan baru-baru ini gitu. Tapi Alex kan udah dari tahun 2008. 9 ya. Nah, itu seperti apa dulu? Ada challenge-nya atau gimana? Kalau challenge ya PhD sama ya sama semuanya. Tapi tentunya aku respect sama yang kayak Mbak atau yang lain-lain. Waktu aku PhD aku baru umur 21. Wow. Relatif ya? nggak ada oh iya, nggak ada tanggungan ya? Nggak ada tanggungan. Jadi ya ngerjain PhD ya dari bangun tidur sampai dulu waktu aku kerja di grup aku, karena grup kita itu cukup rame, kita tuh bahkan kayak bikin seakan-akan ada 2 shift gitu, shift pagi sama shift malam. Jadi aku kerjanya yang shift malam, karena aku juga senengnya kerja malam. Ya mungkin aku datang ke uni jam 2, jam 3, main game dulu sama teman, sampai orang-orang pulang jam 5, jam 6, terus baru kita kerja di lab sampai jam 2, jam 3 pagi lagi. Jadi cenderung gak bermasalah gitu ya, smooth gitu ya? Relatif boleh dibilang ya lumayan smooth. Oke, sampai akhirnya lulus PhD, memutuskan untuk lanjut postdoc tuh gimana ceritanya? Karena memang aku senang dengan pekerjaan ini. Jadi habis aku PhD di industrial chemistry, habis itu aku postdoc di chemistry, lebih ke kalau engineering tuh lebih terapan ya. Terapan, terus aku postdoc lebih ke chemistry, lebih ke fundamental di Faculty of Science di sini. Terus aku sempat pergi ke Inggris, sempat pergi ke Jerman untuk menimba ilmu lah. Tapi habis itu aku decide untuk quit dari akademia terus ke industri. Sempat jadi dosen juga nggak sih? Sempat jadi dosen tapi nggak pernah gue dosen ngajar. Oh gitu, dosen apa jadinya? Bimbing ya? Kan kalau dapat di sini kan kalau dapat fellowship, maksudnya dapat dana dari luar itu ngajar itu pilihan, nggak harus ngajar. Oh gitu. Jadi karena aku nggak pernah bisa ngajar, kayaknya sih nggak pernah nyoba juga, tapi kayaknya sih nggak pernah bertalenta untuk ngajar. Jadi aku dari postdoc memang selalu hanya research. Waktu murid PhD kan juga biasa bisa tutor gitu kan. Iya. Tapi aku waktu itu karena scholarship-nya itu dari industri, jadi aku emang nggak boleh ngajar justru. Oke, memang fokusnya harus karena research. Fokusnya harus research, karena di scholarship-nya itu perusahaannya memang udah nambahin. Kan kalau ngajar bisa dapat tambahan kan? Iya. Jadi di kondisinya aku karena kamu dari kamu nggak boleh ngajar, tapi kita tambahin stipennya. Oke, nih aku mau mundur dikit ke pembahasan postdoktoral gitu ya, karena kan audiens aku atau teman-teman di sini tuh juga, terutama yang di Indonesia itu masih belum ngerti apa sih tahapan postdoktoral itu gitu kan, karena kan rata-rata di Indonesia jadi dosen PhD aja cukup. Ya, terus jadi dosen ya. Bisa dijelasin nggak nih postdoktoral itu seperti apa gambarannya? Nah, postdoktoral itu tapi again ini setiap negara berbeda-beda ya. Oh gitu. Jadi ada European system, American system, dan aku juga nggak familiar sama semuanya, Asian system. Tapi biasanya abis PhD itu postdoctoral researcher, kan research, pure to research. Terus biasanya kalau kamu sudah lulus PhD, secepat mungkin cari cara biar kamu bisa dapat dana sendiri. Oh, tapi kalau aku pernah lihat di lowongan kayak misalnya postdoktoral itu udah tercantum gajinya. Betul. Nah, kalau kamu yang seperti itu kan berarti kamu bekerja di satu project, ya kan? Iya. Projectnya itu yang punya adalah bos kamu, ya kan? Secepat mungkin kamu itu kayak transisi gitu. Kamu sebagai orang yang baru lulus kerja untuk seseorang, ya kan? Iya. Secepat mungkin cari biar kamu bisa independen.
Oh, Bisa dapat project sendiri yang menggaji diri kamu setelah kontrak yang setelah kontrak yang pertama itu. Oke. Sebisa mungkin. Karena apa? Karena gini misalnya, kalau orang mau jadi peneliti sampai jadi profesor, kayak orang Nobel laureate segampang kan selalu dikenalnya, oh ini Profesor A jago ini, Ya. ya kan? Selama kamu kerjainnya itu kerjaannya bos kamu, ya akan dilihatnya kamu itu projectnya itu yang dapat kreditnya kan lebih banyak pasti bos kamu, bukan I kamu. see. Ya betul. Karena dia kepalanya. Dia kepalanya. Oke. Gitu. Dan itu juga di semua universitas sama. Kalau ini namanya beda-beda ya. Kalau di sini namanya postdoc, misalnya postdoktoral. Kalau di Amerika asisten profesor. Oh gitu, sama ya berarti ya itu. Levelnya itu jadi kalau di sini lecturer, di Amerika itu asisten profesor. Oke. Kita kan ada senior lecturer. Di Australia kan nggak ada asisten profesor. Adanya associate Nggak ada. ya? Adanya lecturer, senior lecturer, associate. Oh, Kalau di Amerika asisten profesor, associate profesor, profesor. Di Jerman beda lagi. Di Inggris juga. Kalau Inggris sama Australia kayaknya mirip deh. Gitu. Nah untuk peluangnya sendiri seperti apa tuh? Nah peluangnya itu sebenarnya banyak sekali. Nah itu banyak memang nggak semua orang yang mau gitu. Maksudku mencari ya. Oke. Jadi misalnya aku waktu habis lulus, sambil kerja postdoc langsung nyari apply fellowship di Australia, apply fellowship di Inggris, Marie Curie, apply di Jerman Humboldt, mungkin di Jepang juga ada namanya JSPS atau something like that. Jadi itu banyak, globally banyak. Jadi memang nyarinya udah global aja gitu ya, nggak harus di Australia juga di Australia, kan? Ya. Dan akhirnya jodohnya malah dapat di Australia dulu gitu ya? Ya, kebetulan aku dapatnya yang di Australia sama di Jerman. Jadi aku waktu itu kayaknya ngambil di Australia 2 tahun, pergi ke Jerman setahun, terus balik lagi ke Australia 2 tahun. Nah, itu bisa diceritain nggak? Maksudnya setelah lulus PhD, kemudian benar-benar berkarir sebagai researcher. Gimana? Apa bedanya riset selagi PhD sama yang setelah PhD itu? Oke. Selagi PhD itu kamu punya pembimbing. Oke, ya. Ya kan? Kita punya supervisor, punya sponsor. Kalau kamu sudah postdoc, itu biasa profesor itu nggak terlalu bimbing kamu. Lebih dilepas, ya kan? Jadi mungkin kalau kayak di company itu seperti kamu udah jadi manajer sebetulnya, ya kan? Bahkan dibebasin gitu ya? Bebasin. Bahkan biasanya kalau udah jadi postdoc akan punya beberapa PhD yang kerja di bawah dia. Oh gitu, ya kan? betul. Ya misalnya waktu aku pertama kali postdoc, bos aku punya researchnya punya 4 klaster. Aku mimpin 1 klaster. Yang di situ mungkin ada 5 PhD student, berapa honor student gitu. Kalau kamu naik 1 level lagi menjadi punya grant sendiri, punya proyek sendiri, ya itu jadi kamu itu tanggung jawab kamu. Ya kan, tanggung jawabnya bukan lagi ke atasan tapi jadi ke institusi. Termasuk tanggung jawab pendanaannya juga nggak? Tanggung jawab pendanaannya juga. Harus mulai belajar ngurus. Nih kamu punya duit segini mau dipakai buat apa gitu. Iya, ketika PhD kan kita tidak melakukan PhD nggak melakukan itu, cuman minta aja kan. Bos, gue butuh ini, ya ada duitnya. Yang dia kasih tahu, gue nggak ada duit. Oh ya ada, lu boleh beli gitu. Ketika postdoc harus kita semua secara independen mengelola gitu ya. Mulai independen. Nah kalau sekarang sendiri, ini Alex posisinya sebagai apa? Kalau sekarang saya sebagai pegawai atau pengusaha. Saya kerja di sekitar kerja di 2 perusahaan lah. Boleh disebut nggak? Boleh. Aku commercial lead di perusahaan Indonesia, namanya PT Inti Everspring, bagian dari Salim Agrochemical Division, sama perusahaan aku sendiri di Australia namanya Reologi. Nah, hubungannya sama UNSW ini apa? Karena kan masih sering ke kampus juga kan? Ya. Jadi di perusahaan aku sendiri kita punya beberapa proyek dengan UNSW. Itu aku sebagai representatif industrinya. Mungkin ini cukup menarik ya buat yang orang Indonesia ya. Aku juga masih belum kebayang gitu ya. Jadi di Australia, which is I want to put a note ya. Australia itu di negara OECD, akademik dan industri relationship-nya itu terburuk. Oh gitu. Terburuk di semua negara OECD. Nah, tapi di negara yang terburuk pun banyak grant-grant atau project-project itu yang memang partisipannya ya,
partisipannya ya, itu harus ada dari industri dan dari akademia. Jadi misalnya aku punya project dengan UNSW, itu kami sama-sama memberikan resources, UNSW memberikan resources, kami bekerja sama. Bekerja sama, tapi biasanya kalau projectnya ada industri, ya tujuan akhirnya adalah untuk komersialisasi atau bikin produk dan komersialisasi. Nah ini tujuan akhirnya bikin produk? Bikin produk. Produk apa tuh? Jadi aku kasih contoh satu project aja ya. Kita mau bikin aditif. Aditif itu bahan yang ingredient lah, yang bisa menggantikan barang-barang yang sekarang ada di market, misalnya seperti polimer atau ada koformulan. Kita mau gantiin, tapi yang kita buat ini lebih environmental friendly, green chemistry gitu. Jadi sekarang posisinya lebih ke business personnya ya? Saya lebih ke business personnya daripada akademianya. Berarti udah nggak di akademia lagi sekarang? Udah nggak ada. Tapi sebenarnya baru tahun ini sih nggak ada. Sampai akhir tahun lalu aku masih punya ejang position. Di sini? Di sini. Ejang position itu kamu dikasih posisi tapi nggak digaji. Oh gitu. Tapi afiliasinya sini gitu ya? Afiliasinya sini. Jadi aku masih publish paper sampai tahun lalu pun masih publish paper. Oh gitu. Sekarang pun masih lagi publish paper. Tapi aku sudah tidak merepresentasikan institusi, tapi merepresentasikan perusahaan gitu. Nah kenapa? Maksudnya kan biasanya kan impian anak-anak PhD itu kan mereka mau jadi profesor dan di akademia gitu. Nah kenapa Alex malah mundur dan switch career gitu? Switch career karena aku at the end of the day setelah aku pergi ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, Australia yang tadi ya, akademik sama industri relationship-nya itu tidak terlalu bagus, satu. Kedua, aku memang lebih pengen untuk membuat produk daripada membuat paper. Tapi dua-duanya based on research gitu kan? Dua-duanya based on research. So, aku kadang bahkan bilang, because I love science, that's why I leave academia. That's interesting. Right? You love science, but you leave academia. But I leave academia. Why? Karena aku nggak mau this is not about right or wrong ya. To me, this is just different. It's different. Di universitas, keterbatasan kamu adalah keterbatasan institusional. Ya kan? Kalau di luar, keterbatasannya adalah keterbatasan resources. Seperti lab gitu ya? Seperti lab, ya kan? Nah, karena aku bisa ada di luar anyway, dan makanya aku bekerja sangat erat sama UNSW, sama teman-teman yang peneliti di sini. So I try to remove those restriction. What I'm trying to say is, aku sebagai industri, aku bisa bekerja sama dengan teman-temanku yang sangat mumpuni ya, sangat jago dalam bidangnya, yang punya lab di sini. Mereka kan punya institutional keterbatasan. Kalau mereka mau bikin produk, mereka perlu nyari duit lagi, ya kan? Misalnya perlu ada birokrasinya. Nah, aku nggak mau punya keterbatasan itu. Aku nggak mau sehari-hari aku nulis paper atau apply grant. Aku nggak mau. Aku mau lebih mikirin, ini ada produk, gimana cara aku make money-nya, gimana cara aku mengkomersialisasikannya. And I think ini sesuatu yang this is where you can make innovation and you can commercialize things as fast as possible. Karena kalau di jalur akademia lebih susah gitu ya. Dan kalau akademia mungkin target utamanya lebih ke paper kali ya. Lebih ke paper. Sementara produknya nggak tahu kapan mau dibikinnya gitu. Ya. Nah, dan ada konflik kan, ada konflik. Maksud aku seperti ini. Di akademia, kita misalnya postdoc itu kontraknya, Mbak bisa tanya teman-teman juga ya. Biasanya kan grant atau kontrak kerjanya itu paling 1 tahun, 2 tahun. Terlalu pendek ya? Terlalu pendek. Baru kerja setahun udah harus mikir tahun depan kerja apa. That's tough, ya kan? Betul. Jadi aku mau keluar dari kerangka itu gitu. Karena untuk membuat suatu produk, misalnya yang aku kerjain sekarang, itu research-nya sudah 4 tahun lebih. Iya. Research-nya sudah 4 tahun.
Dari masih Dari di masih- akademia Iya, berarti ya. dari Oke. masih fundamental research sampai sekarang, Hmm. sampai jadi prototype, sampai jadi field trial. Kami karena apa yang kami buat aditifnya kami mau pakai buat crop protection, buat pestisida dan pupuk gitu. Oke. Perlu tes di lapangan kan, bukan sesuatu yang dites langsung dapat hasil ya kan. Oh iya. Perlu tunggu 1 musim, 2 musim, apapun itu udah 4 tahun. Jadi bayangkan kalau aku itu masih sebagai postdoc, baru 1 tahun udah harus nyari lagi yang lain. Nah dengan ini aku lebih bisa membuat perencanaan jangka panjang. Berarti memang dulu emang punya cita-cita mau jadi profesor atau akhirnya nggak jadi gitu apa gimana? Sejujurnya sih karena aku dari kecil seneng ya dengan science and innovation. Cita-cita aku adalah aku mau jadi inovator. Oke. Iya, Apakah itu inovator sebagai profesor atau di industri, buat aku nggak terlalu matters. Buat aku lebih which role that I can take to make the innovation faster and become a realization. Nah kalau pros and cons-nya sendiri nih ya, maksudnya building a company kan juga nggak mudah kan? Ya. Sementara kalau yang di akademia kan Alex sudah familiar lah, udah bertahun-tahun. Ya. Nah pros and cons-nya untuk akhirnya jadi business person tuh apa? Ya, kalau pro and cons-nya dulu lah ya. Cons-nya itu ini kita ngomong di Australia. Tentunya jadi akademisi di Australia itu juga gajinya baik, ya Betul. kan? Akademia itu Australia kayaknya akademia itu gajinya tertinggi di dunia, mungkin kedua cuman setelah Switzerland deh. Memang menggiurkan sih. Iya. Ya. Terus jangan salah, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya teman-teman PhD. Akademisi itu punya kredit rating di bank itu paling tinggi, kedua setelah dokter. Oh. Jadi kalau mau ngambil mortgage segala macam itu akademisi itu lebih gampang. Oh gitu, benefitnya lumayan ya. Lumayan, aku juga nggak tahu dikasih tahu sama orang bank gitu. Ya kan, ya ada hal seperti itu. Ya. Jadi hal yang benar-benar aku sacrifice begitu aku decide oke lah, aku udah nggak di akademia, ke company adalah financial security. Karena new company namanya masih perlu riset, kan belum ada barang ya, belum jualan ya kan. Iya. Masih masih apa ya, itu actually need investment, both investment untuk ngituin dan juga sacrifice di diri sendiri, nggak quote unquote nggak digaji lah gitu. But that's something that all business person have to do at one point. Emang proses yang harus dilalui ya. Ya. Positifnya, pro-nya di bisnis yang itu tadi, tidak ada institutional boundaries. Okay. And the boundaries is how much you willing to work, how much resources you willing to put in. Jadi salah satu pro-nya juga freedom. And you love that freedom. And I love that freedom. Iya. Nah, terus kan juga dengar-dengar kemarin katanya mau balik nih ke Indonesia. Ini apa alasannya? Ya, lagi-lagi ini related sama yang tadi kita udah bicarakan. Karena aku kan I'm an engineer, right? Now inovasi kita itu at the point yang sudah siap nih untuk diproduksi, untuk di manufacture. Setelah 4 tahun research itu ya kan, udah prototype, udah ada calon customer. Oke, saatnya kita mau bikin pabrik. Now the reality is bikin pabrik di Australia is orang cuman bilang oh Australia kan mahal, but that's not it. Kita harus understand manufacturing di Australia itu sudah quote unquote mati. Itu bukan tahun lalu, bahkan bukan 5 tahun yang lalu, sudah puluhan tahun terus declining. Artinya apa? Artinya bukan cuman secara labor di sini mahal, tapi nggak ada. Bikin pabrik kan butuh utilization-nya juga, butuh mesinnya juga. Yang bikin mesin juga nggak ada. Malah di Indonesia ada. Iya kan? Malah di Indonesia ada. Dan saya orang Indonesia, aku kerja yang di perusahaan satunya juga perusahaan Indonesia. Dan menurut aku itu di mana kita sebagai Indonesia itu potensi kita masih sangat besar sekali. Young workers, ya kan? Young engineers di Indonesia ataupun negara tetangga kita, supply chain-nya ada,
untuk raw material, untuk machineries. Jadi makanya kenapa aku mau pulang Indonesia untuk membangun perusahaan ini gitu. Oke. Kan udah lama nih melanglang buana globally gitu. Persepsi Alex sendiri terhadap Indonesia tuh seperti apa sih? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan buat aku ada sedikit filosofikal ya Mbak ya. Seperti aku diskusi sekarang aku lagi mau bikin perusahaan, lagi bikin pabrik gitu kan. Jadi waktu itu aku bawa tim engineer aku ke sini. Nah, kan memang aku kerja di perusahaan yang sudah 30 tahun lebih, perusahaan chemical. Terus aku tanya mereka, kalian mampu nggak sebagai engineer? Ya oke lah mas. Salah. Harusnya gitu. Mampu. Loh kok mas bisa bilang kayak gitu? Saya bilang kalian itu world class. Kami world class. Lulusan cuman dari mana? Kerja cuman di Cilegon, di Serang. World class dari mananya mas? Sekarang saya tanya, customer kamu siapa? Barang kamu nih yang kamu buat. Ini kan banyak perusahaan Indonesia ya. Barang yang kita buat customernya siapa? Orang asing juga. Orang ya? asing kan? Iya, iya. Ya kan? Sepatu dulu banyak yang made in Indonesia kan? Nike, Adidas. Artinya apa? Artinya sebagai manufacturer, mereka itu world class. Tapi inferior gitu ya? Tapi kamu merasa inferior kan? Iya. Why? Oke. Perusahaan chemical, customer kamu siapa? Juga perusahaan besar kan? Aku sempat kerja di Jerman gitu kan. Perusahaan besar Jerman kan BASF, Bayer gitu kan. Mereka sekarang pabriknya di mana? Ada juga yang pabriknya di Indonesia, ya kan? Perusahaan-perusahaan Jepang, Korea juga banyak pabriknya di Indonesia. Banyak, artinya sebagai pekerja, we are good. Oke. What is missing? Apa? Innovation and idea. Jadi levelnya tuh bagus di pekerjanya gitu ya? Yes. Oke. Saya ngomong, kalau yang lain aku nggak tahu. I'm a chemical engineer. Chemical engineering is you make A plus B equal C. Oke. Sekarang kita udah jago nih, A plus B jadi C, kita udah jago. Yang kita belum punya adalah make a difference C. Maybe D, maybe E, maybe F. Yang value-nya lebih tinggi. Itu yang belum ada. Nah, itulah buat saya itu tugas saya. Yang sebagai scientist sebagai gitu ya? scientist, sebagai engineer yang udah kuliah di luar negeri, yang udah belajar dari banyak tempat untuk memberikan ide-ide itu. Ide gimana sih kita bikin D, gimana sih kita bikin E. Untuk prosesnya mereka lebih jago dari saya. Betul. Yang nggak ada cuman baru idenya, inovasinya. Iya. Critical thinkingnya ya. Critical thinkingnya. Iya. Oke. Jadi itu yang dilihat ya, maksudnya secara potensi sebenarnya besar. Potensi sebenarnya besar. Bisa manufacture, punya tenaga ahli gitu. Ya, tenaga ahli, masih muda lagi. Iya. Di pabrik kita ya, itu kita kan kadang kalau datang orang dari Amerika atau dari mana, salah satu komennya, tim kamu muda-muda ya Lex. Kepala pabrik kita baru umur 40-an. Kalau di Amerika nggak begitu ya, udah lebih tua lagi. Udah lebih tua. Coba aja ke pabrik-pabrik di sini. Kalau ada pabrik yang udah level itunya, pasti udah umurnya udah lebih tua gitu. Artinya apa? Kita dari situ potensi. Makanya Indonesia yang sudah bilang kita akan memasuki apa? Bonus demografi. Bonus demografi ya. Karena yang umur mau sudah atau akan memasuki umur produktif tuh banyak sekali populasinya. Tapi idenya itu yang kurang. Dan disitulah peran saintisnya. Disitulah peran saintis. Nah, menurut Alex sendiri apa aja sih yang bisa saintis kontribusikan nih ya ke Indonesia? Karena kan rata-rata yang pergi PhD ini kan dosen. Ya walaupun ada juga yang bukan dosen ya, tapi kalau yang dari Indonesia kan memang pemerintah membuat program untuk menyekolahkan para dosen. Ya. Setelah PhD di kampus-kampus terbaik di dunia, pulang jadi dosen lagi, ya kadang-kadang kurang muncul juga itu inovasi-inovasinya. Nah, menurut Alex gimana? Nah, mungkin kalau aku boleh mengkritik dosen ya. Boleh. Itu dosen juga banyak yang jadinya hidupnya itu mereka menutup diri. Contoh, aku waktu menjadi akademisi perginya ke conference-nya, aku PhD-nya polimer ya, postdoc-nya juga polimer. Perginya ke Australia Polymer Symposium. Kalau keluar negeri ke International Polymer bla 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 bla. Atau polimer, pokoknya sebuah polimer.
Habis pergi 1 tahun, tahun berikutnya pergi, yang ngeliatnya sama aja. Habis itu, udah, aku mau coba berubah. Aku pergi ke conference-nya yang misalnya ke biomedical, ke conference-nya terus yang misalnya mineral. Jadi kita bisa membuka wawasan, pengetahuan gue yang tentang bikin polimer bisa dipakai untuk A, bisa dipakai untuk B, misalnya. Itu satu, kita membuka cakrawala untuk dalam sisi bidang. Kedua, dosen pergi ke conference, pasti conference-nya ketemunya dosen lagi. Betul. Ya kan? Iya. Jarang pergi buat saran aku pergi ke exhibition teknologi misalnya, ya kan? Exhibition tentang jadi yang ke tempat yang presentasi perusahaan-perusahaan, jangan dosen doang. Iya. Jadi yang nggak berkembang juga ya kalau di situ-situ doang ya. Satu nggak berkembang idenya, kedua untuk suatu penemuan atau teknologi biar bisa menjadi produk itu. Ide ataupun teknologi itu hanya sebagian. Kita harus memikirkan economic impact-nya, social impact-nya, scalability-nya. Dan itu nggak akan ketemu kalau hanya berkutatnya cuma di lab doang. Oke. Dan ini kritik terhadap dosen in general ya, nggak di Indonesia aja. Nggak di Indonesia aja, ini kritik terhadap diri sendiri juga. Jadi aku kerjasama dengan tim di UNSW gitu. Kalau mereka sudah ketemu proof of concept-nya, pertanyaan aku berikutnya, kamu sekarang bikin A plus B jadi C, good, mesinnya X. Pertanyaan aku, mesin X ini, kalau sekarang kamu bikinnya 1 liter, kalau aku mau bikinnya 1 ton gimana? Kalau itu nggak ada jawabannya, percuma kamu optimize A plus B jadi C ini. Tidak selama 1 liter nggak bisa jadi 1 ton, nggak akan bisa di scalable gitu. Iya. Manufacture-nya bakalan terbatas terus. Manufacture-nya akan terbatas terus, ya kan? Nah, gimana caranya? Nah, terus itu dari sisi komersialisasinya, bisnisnya untuk menjadi impact itu harus jadi seperti apa? Dan itu bahkan sebenarnya di kriteria Nobel loh. Nobel Prize itu untuk bisa jadi menang Nobel Prize itu harus harus inovatif dan lain-lain, tapi juga harus bisa diaplikasi. Coba lihat deh, semua Nobel Prize yang ada itu yang sudah teraplikasi. Oh, iya juga ya, benar-benar. Sudah ada aplikasinya gitu. Iya. Tapi sementara kan research itu kan juga banyak yang selesai di paper. Itu dia. Iya nggak sih? Itu dia. Itu ya kenapa yang aku jadinya memilih untuk keluar dari akademisi, karena aku nggak mau hasil kerja kita hanya selesai di paper atau tesis gitu. Betul. Iya. Jadi perannya itu juga nomor 1 untuk bisa mengoptimalkan peran, kita harus bisa membuka cakrawala dulu ya, supaya bisa nantinya ketika pulang ke Indonesia juga bisa memberikan peran yang lebih bagus gitu ya. Iya. Dan satu hal sih menurut aku yang bagus, sangat penting tuh kita harus banyak berkolaborasi, tukar ide, ya kan. Ada tempat yang bidangnya berbeda-beda. Pertukaran ide itu baik bertukaran ide bisa beda bidang atau beda dunia bisnis atau dunia akademisi atau dunia manufacturing, itu akan membuka peluang-peluang baru yang potensial luar biasa. Oke guys, karena tadi hujan, jadi kita pindah lokasi nih ke tempat yang lebih safe ya. Nah, lanjut nih untuk kolaborasi nih ya dengan kampus di Indonesia. Karena kan kalau di Australia tadi udah sebagai business person juga kolaborasi dengan kampus UNSW. Ada nggak kolaborasi dengan kampus-kampus di Indonesia? Ada. Saya punya, jadi waktu aku di UNSW itu kebetulan ada small grants, dan grantnya itu memang harus aplikannya harus UNSW dan dengan Indonesia. Jadi Indonesia bisa siapa saja. Terus kebetulan saya ketemu dengan namanya Mas Roni Martin di UGM. Kami bekerja sama membuat produk biostimulan. Dan itu kami kenal udah 6 tahun. Sama juga Mbak, dari riset, ya itu mungkin nggak intens ya, 6 tahun yang tidak intens. Sekarang kita ketemu formulanya lah yang baik.
juga sama. Sekarang kita lagi mulai sedikit demi sedikit jualan, registrasi itu dengan UGM. Nah, aku emang terus kebetulan di UGM juga ada fakultas pertaniannya juga cukup kuat karena kerjaan aku kebanyakan di pertanian. Jadi aku sama yang perusahaan di Indonesia juga kami sering berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada untuk testing, untuk trial, untuk validasi produk. Dan sekarang ya makin lama proyeknya juga mudah-mudahan makin berbuah, makin besar. Tapi inisiasinya dari Alex dulu ya untuk reach out ke mereka awalnya? Iya. Oke. Itu good point, Mbak. Mungkin itu aku nggak pernah lihat tuh di Indonesia untuk dosen atau universitas reach out ke industri. Oke, reach out ke industri untuk minta kerjasama gitu ya? Untuk minta kerjasama. Nah, apa nih opini Alex tentang sistem pendidikan di Indonesia? Kira-kira ada kaitannya nggak sih? Karena kita tadi sempat ngebahas kan, Indonesia pekerjaannya ada, tapi idenya nggak ada. Nah, kalau opini Alex gimana nih? Kalau sistem pendidikan aku nggak terlalu ngerti ya. Tapi mungkin ada beberapa ide-ide yang aku lihat di sini, apalagi kalau di Jerman gitu. Itu banyak geran-geran yang memaksa. Memang gerannya itu yang apply harus industri dengan akademisi, harus, nggak boleh enggak. Iya. Jadi dipaksa untuk bekerja sama. Lalu misalnya, dan ini aku rasa karena aku kerja di perusahaan Indonesia juga kita belum pernah, tapi aku juga akan memulai gitu. Aku waktu kerja di sini, aku pernah kerja di Unilever, di BHP Steel. Itu bisa mereka setiap 6 bulan atau apa itu mengundang dosen untuk memberikan kuliah terbuka ke pegawai-pegawainya. Oke. Jadi industri sebenarnya udah terbuka ya sama akademisi ya? Iya. Jadi industri mengundang akademisi untuk memberikan kuliah. Apa sih kerjaan kamu? Tolong dong ceritain gitu. Waktu aku kerja di sini, aku waktu PhD di sini sama aku jadi postdoc itu sebenarnya aku dari PhD pun sudah mulai itu jadi konsultan. Konsultan ke perusahaan. Perusahaan ya. Karena kebetulan aku risetnya juga yang tadi itu, aku waktu PhD itu risetnya itu yang mensponsor adalah industri. Jadi gaji biaya itu yang mensponsor industri. Nah, jadi kita dipaksa dan saya sebagai PhD student itu harus setiap tahun atau setiap tahun 2 kali aku harus datang ke perusahaan itu untuk memberikan kuliah gitu. Lecture. Ya bukan lecture lah, tapi lebih ke sharing hasil-hasilnya. Dan orang industrinya juga ada ininya kan seperti liaison-nya gitu kan. Itu dipaksa harus ke akademia untuk ikut meeting sebulan sekali gitu. Dari situlah jadi terbuka ide-ide segala macam. Nah, itu aku rasa mungkin di negara kayak di sini dan di Australia itu jauh lebih kurang dari Amerika, jauh lebih kurang dari Jerman. Indonesia mungkin lebih kurang lagi. Itu hanya orang dipaksa, quote unquote dipaksa gitu ya, berdiskusi, bersosialisasi, itu pasti akan membuahkan ide-ide, potensi-potensi baru. Selain ide juga menjaga kualitas ya. Kalau misalnya masing-masing sibuk sendiri kan, nggak ketemu juga gitu. Ketemu juga. Okay. Nah, itulah mungkin itu role pemerintah. Ada studinya kok, Mbak. Studi khusus untuk yang seperti ini ya. Itu saya lupa rasio, tapi it's very good. Maksud saya, setiap $1 yang diinvest oleh pemerintah terhadap skim seperti ini, itu duit baliknya itu gede, bisa 3-4 kali lipat. Yang berkontribusi ke GDP growth ya. Iya. Tapi kalau kayak di Indonesia sendiri juga dari industri kan mereka juga belum terlalu terbuka untuk riset. Maksudnya researcher tuh nggak terlalu banyak dilibatin gitu ya. Betul. Nah, itulah stigma-stigma yang perlu kita break ya. Stigma-stigma yang perlu kita break. Tentunya saya juga mengkritik industrinya nih. Karena kalau industri bertanyanya, oh kamu mau research A, terus nanyanya return on investment-nya berapa dan kapan, ya nggak akan dapat.
Karena nature of research kan nggak cepet ya. Nggak cepet gitu. Iya. Makanya dari industri kritik saya adalah ya ke diri saya sendiri ya, ini kan apa yang saya belajar gitu ya. You have to have a power of imagination. Oke. You cannot use conventional mathematical business modeling gitu. Baik duitnya kapan, ROI-nya berapa persen, nggak bisa. You have to be able to, oke, sekarang yang balik ke yang tadi misalnya Mbak ya, sekarang A plus B jadinya C, C harganya $1. Oke. Kalau kita bisa bikin D yang harganya $3 dengan ingredient yang sama, nah berarti kan ROI-nya kan sangat jauh lebih besar daripada C. Ya kan? Betul, iya. Nah tapi kalau ditanya kapan bisanya, seorang dosen ditanya, oke, kamu bisa bikin D kapan? Harganya berapa? Ya dosennya juga mabok. Betul. Bukan bidang dia juga. Nah jadi ini kalau kita konklusikan, jadi ada dunia akademisi dunia ini. Nah saya melihat role seperti saya ini sebagai yang untuk menjembatani. Karena yes, saya punya background sebagai background saya technical, tapi role saya di perusahaan yang udah established ini, actually role saya itu commercial head. Nah kalau dengar kata commercial head kan berarti bisnis banget kan. Tapi actually buat saya it's not just about jualan gitu, but how to create new business, how to create new value, how to capture value. Dan background sebagai researcher helps ya? Helps a lot. Helps a lot. Without the background of the researcher, akan sulit untuk membayangkan kalau kita bikin D, ini harganya bisa segini loh. Bikin ini bisa solve problem loh. As an engineer, when we try to sell, actually we're not selling a product, no. We are selling a solution. Now the solution, the price is much higher than the product. If you can put it properly to the right problems. Ini menarik banget loh, karena kan juga nggak banyak loh, maksudnya terutama misalnya PhD yang di Indonesia ya, dari Indonesia, maksudnya orang Indonesia gitu, untuk punya pandangan bahwa after PhD yang nggak melulu selalu jalannya untuk jadi profesor gitu, tapi bisa juga untuk jadi pebisnis, yang mana background risetnya bisa membantu. Iya, gitu kan. Sangat membantu. Itu kita bisa ambil contoh, jangan lihat perusahaan Australia Mbak. Lihat perusahaan Amerika, Eropa, Jepang. Itu mereka, aku chemical ya, jadi setiap perusahaan tentunya berbeda. Kita ngomong yang sekarang lagi hot. Nvidia, Jensen Huang. Dapat honorary PhD kan? Iya. Tapi itu yang baru, tapi kita ngomong yang tua-tua. Karena Toyota, Honda, BASF, Bayer. Manajemen levelnya itu banyak yang punya PhD. Di Jerman saya kan pernah kerja di Jerman. Itu kriteria. Kalau kamu sudah mencapai posisi sesuatu tertentu nih, misalnya orang itu punya S1 atau S2, mau naik ke posisi berikutnya, dia disuruh PhD loh. Tapi mereka juga mau membayarnya kan? Mereka mau membayarnya. Kalau di Indonesia kan S2 aja, master aja, perusahaan banyak yang itu masalahnya, menganggap overqualified, apalagi PhD gitu kan. Itu masalahnya, selama industri kita mikirnya nikel ditambang terus jadi sesuatu, apapun yang kita bikin itu komoditi. Selama kita mikirnya kita itu bikin komoditi, angkanya nggak akan masuk. Karena maunya cepat returnnya. Kalau maunya cepat returnnya, makanya GDP-nya naiknya juga nggak mungkin 7, nggak mungkin 8 kan, 5%. Dan nggak banyak yang mau membuka diri gitu untuk opportunity kayak gitu. Sekarang saya tanya, misalnya ya kita ngomong seperti ini, inflasi dunia sekarang berapa persen? Berapa ya? Australia kan sekitar 3-4% kan setahun terakhir, Amerika juga sekitar 3-4%. Indonesia kan inflasinya juga, aku nggak tahu, mungkin 4-5% kan. Jadi GDP growth 5%, itu udah kemakan inflasi. Iya juga, betul. Iya kan? Selama industrinya kita cuman palm oil, jadi nanam sawit, jadi palm oil dijual, itu kan semua komoditi. Kalau selama kita ngitungnya kayak gitu, membiayai S2, membiayai S3 nggak akan masuk. Betul. Kita harus berani mempunyai
critical thinking atau power of imagination ini, oke, kalau kita membiayai ini Indonesia gitu kan, LPDP kita support, aku nggak terlalu pusing lah mau itu dosen ataupun non dosen untuk kuliah ke luar negeri, untuk pulang tuh abis itu mau ngapain? Betul. Ya kan? Iya. Kalau begitu pulang terus dia cuman bisa jadi ngajar atau bikin hal yang sama, aku bukan merendahkan ngajar ya Mbak ya. Itu adalah juga education something yang important. Tapi education juga untuk ngajarin apa, ya kan? Kalau orang itu seorang engineer, abis itu untuk engineer apa? Orang itu seorang ekonom untuk membuat apa? Economic modeling apa? Sama kita cuman, oh ya dia jadi itu, terus abis itu kerjanya tetap sama, ya value-nya nggak akan naik. Betul. Karena persepsinya somehow ya masih ke arah kuantitas. Karena kampus-kampus biar bisa ke-boost akreditasinya, rankingnya, dia butuh jumlah PhD. Kalau sudah punya jumlah, ada dosen berapa yang PhD, kemudian bisa melanjutkan jadi profesor dan segala macam gitu. Jadi kayaknya baru nyampe situ sih. Makanya PhD ini juga belum bisa benar-benar terserap di industri di Indonesia juga. Iya, itulah. Dan masih banyak juga anggapan bahwa PhD ini kayak semacam pencapaian. Betul. Bukan kayak tanggung jawab. Jadinya ya kadang-kadang dijual-jual juga gelarnya. Pendapat Alex gimana nih, maksudnya? Yang mana? Persepsi terhadap PhD sebagai pencapaian semata gitu, sehingga banyak juga orang-orang yang di Indonesia dalam tanda kutip seperti membeli gitu. Seperti membeli gelar gitu. Membeli gelar untuk bisa mendapatkan jabatan tertentu biar keren gitu. Ya itulah. Kalau ngomong tentang Indonesia di bidang ini ya Mbak ya, aku juga jadi, ya tetap aku akan pulang sih. Cuman ini kok banyak sekali pencitraan gitu. Tapi kemarin kan heboh kan yang cuman nggak nyampe 2 tahun malah bisa lulus PhD tuh. Menteri kita itu ya kan, Pak Bahlil gitu. Di Australia mungkin nggak PhD nggak nyampe 2 tahun? Atau di negara lain lah? Gini, kita coba berpikir secara fundamentalnya ya. Iya. Aku lulus PhD 2,5 tahun Mbak. Wow. So, aku juga nggak mau bilang kalau itu nggak mungkin. No. Tapi, oke. Kita sebagai sesama murid PhD, kita tahu seberapa besar kita harus bekerja segala macamnya. Pak Bahlil seseorang yang punya tanggung jawab sangat besar. Bisa lulus kuliah PhD secepat itu. Berarti ada kemungkinan kan? Kemungkinan satu, dia jenius. Nggak boleh kita menutup suatu kemungkinan. Betul. Ya kan? Kedua, isinya kosong. Kemungkinan. Kemungkinan ketiga, ini dibuat-buat. Ya kan? Nah, saya sebagai bukan ahli di bidang itu, saya nggak bisa menilai apakah isinya kosong atau enggak. Aku nggak bisa. I don't know. Apakah itu dibuat-buat? Kayak saya, aku juga nggak tahu. Nah, kalau gitu aku cuma bisa mencoba menjawab pertanyaan apakah dia seorang jenius. Nah, kita kan boleh dong kita berpikir, membayangkan kan. Kalau ia seorang jenius, terus kita lihat rekam jejaknya selama ini, apakah menunjukkan kalau dia jenius? Karena harus dilihat track record pendidikan sebelumnya juga gitu ya. Sebelumnya juga dong, ya kan? Kan seorang jenius itu kan nggak tiba-tiba, bangun hari ini gue jadi jenius gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Iya juga. Nah, dari situ statistically speaking, kok kayaknya kemungkinan ini yang paling nggak mungkin. Apalagi dengan menjabat sebagai ketua partai gitu ya, kan? Dan lain-lain. Nah, berarti kan critical thinking kita membuka peluang untuk yang lain yang lebih mungkin. Itu problem. Betul. Ya, jadi kalau ngeliat kayak gitu, jadi ya gimana ya, susah di ngomong juga. Iya. Secara apa namanya, I'm not a politician, so I don't really care. Dan saya nggak pernah terlalu care gimana. Tapi ya tentu itu menjadi suatu concern buat bisnis. Kita butuh stability yang jelas. Oke. Sekarang katanya, saya mencoba melihat positifnya ya, negatifnya juga banyak. Lihat positifnya, katanya kan pemilihan berikutnya akan fokus ke hilirisasi. Oke. Mudah-mudahan
hilirisasinya ini selama ini kan sangat terfokus sama tambang, yang mana harus kita lakukan, in my opinion. Cuman kalau bisa kita membuat value added. Nah, value added-nya ini yang menurut saya masih kurang. Yaitu saya harap saya bisa sekecil apapun bisa berkontribusi. Dan kalau pemerintahannya itu masih bisa stabil, oke. Tapi yang tadi demographic bonus, kenyataan kalau kita 280 juta, itu membuat saya masih optimis. Juga aku bidang utama aku adalah agriculture, pertanian. Indonesia itu, kita ngomong padi lah ya, padi paling simple. Yield padi kita per hektar itu masih di bawah Thailand, di bawah Vietnam, artinya masih ada room for growth. Dan disitulah saya mudah-mudahan bisa berkontribusi. Secara cara berpikir, ya kita PhD ini yang kita perlu mengembangkan. Aku waktu itu ada juga ngobrol sama salah satu PhD student. Aku ngelihat topik kamu aja sudah masalah. Kenapa? Aku nggak ngerti tentang topik itu, it's not my expertise. Tapi topiknya itu buat aku terlalu kamu membuat kerangka untuk dirimu sendiri untuk berpikir. Oke. Di bidang yang sama? Bidang yang mirip sama aku, tapi aku nggak ngerti detail. Nah, cuman yang aku mau ngomong adalah kita balik ke sedikit ya, ke filosofi. Kita itu PhD, Doctor of Philosophy. Habis itu kan berarti Doctor of Philosophy in Architecture, in Engineering, in Economy, in Social, whatever. Tapi kan semua depannya PhD. Filosofi. Filosofi is not about the topic, it's about how we think, right? About how we see a problem and then how we going to solve it. Nah, itu yang menurut aku sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar, mau pulang, itu yang menurut aku kita di Indonesia itu masih kurang sekali. Baik di kehidupan sehari-hari maupun di pemerintahan. Kita lihat, kita membuat kabinet. Kabinet merah putih kita ini kan. Sekarang yang kan banyak di berita tuh, nih gemoy, gede banget, banyak. Oke lah, I don't really understand. Tapi yang jelas kalau orangnya banyak banget sih kan pasti lebih mahal. Untuk ngebiayainnya. Yang digaji jadi banyak. Nah, kita kan tadi kan kita ngomong yang PhD kurang dari 2 tahun ya, Mbak. Ada juga kita ngobrol yang dapat PhD-nya dari aku lupa. Stella Christie. Stella Christie. Dari lulusan Harvard, PhD-nya dari Swarthmore University kalau nggak salah. Something, ya pokoknya US gitu. Dan dia profesor di Tsinghua itu ya. Nah, menarik juga ya sebenarnya kabinetnya yang satu yang ada 2 jenius berarti. Ada 2 jenius. Yang satu tadi kita ada kemungkinan jenius ya. Meskipun kayaknya sih mesti statistically sih kecil lah. Oke. Nah, kalau yang ini kayaknya beneran jenius gitu kan, statistically speaking. Oke. Tapi kalau kita lihat, kan kecuali aku salah ya, menteri itu kan lapornya ke presiden dan wapres kan? Betul. Ya kan? Harusnya gitu hierarkinya ya. Hierarkinya kan. Sekarang kita punya wapres yang degree-nya itu dari something Bradford University gitu. Yang aku sih terus terang nggak pernah dengar. Di UK ya? Di UK. Kalau nggak salah ya. Kan? Terus kan dia honors 2, class 2. Apa itu artinya honors 2, class 2? Nah, ini sistem pendidikan di Inggris sama Australia kan mirip ya, British curriculum. Kan kalau kuliah itu lulus ada pas lulus kan. Nah, paling atasnya itu honors 1, class 1. 1, class 1. Berarti kalau yang nilainya paling bagus kan jadinya yang summa cum laude, magna cum laude. Jadi yang atas itu 1 class 1, bawahnya 1 class 2, bawahnya lagi 2 class 2. Artinya 2 class 2 itu cuma satu tingkat di atas pas. Apakah artinya orang itu tidak pintar? Nggak boleh kita ngomong gitu juga. Kita harus kritik lagi, ya kan? Kalau seseorang, saya kuliah di Australia misalnya, sama banyak teman-teman. Kami dari keluarga yang biasa-biasa gitu ya, Mbak. Kan sambil kuliah kita kerja. Kan nggak bisa waktunya semua untuk kuliah. Betul. Ya kan? Jadi kalau nilainya mepet masih maklum. Kalau yang mepet maklum lah. Dia udah harus kerja semalaman, ya kan? Nah, kalau kondisi seperti dia, yang pada saat kuliah sudah seperti apa? Anak presiden. Waktu kuliah kan belum presiden mungkin, atau udah ya? Udah kali ya? Nggak tahu juga, udah kayaknya. Ya. Apakah dia perlu kerja malam-malam
atau kerja nyuci WC seperti orang lain, kan tidak semestinya. Ya kan? Terus bisa to class 2. You know, it's very hard to get to class 2 because it's really easy. Oh gitu. So kan nggak mungkin kalau dia mentargetkan, gua mau dapet to class 2. Itu susah loh buat orang yang pintar. Bener Mas? Iya. Kalau dia orang yang berkemampuan dapat to class 2 itu susah. Again, berarti kita critical thinking kan? Berarti artinya apakah orang ini mampu? Kita lihat rekam jejaknya, bisnisnya, apakah ada yang berhasil? Ya kan? Nah, oke, itu kita kotakin dulu ya. Oke, sekarang kalau Mbak, seorang Dr. Sofia Isan, dipanggil kerja, interview dong? Ya, betul. Ya. Yang interview siapa? Bosnya dong? Mbak mau nggak kerja untuk orang yang lebih nggak mampu dari Mbak? Biasanya orang nggak mau. Iya juga sih ya. Statistically speaking. Tapi mungkin nggak sih mereka meng-hire memang karena mereka ngerasa nggak mampu, makanya mereka meng-hire ahli. Betul. Itu sangat penting ya kan. Kalau kamu nggak mampu, kita hire yang lebih mampu. Ya kan? Nah tapi kalau kamu nggak mampu tuh nggak mampu dalam hal apa Mbak? Biasanya orang yang nggak mampu dalam hal ini, misalnya saya merasa saya ahli dalam hal chemical engineering. Oke. Tapi saya nggak ngerti bikin pabrik. Oke. Saya akan hire orang yang ahli mesin, ya kan. Nah, tapi pertanyaan saya, dia ini ahli apa? Iya kan? Iya. Kalau Mbak jadi di interview, orang ini ahli apa ya? Bingung loh. Iya. Ya kan? Orang habis di interview pasti bingung loh, pasti berpikir kan. Apalagi dia punya PhD kan, dia punya cognitive science kan, dia pasti akan berpikir, ini bos gue pinter apa ya? Ya kan? Atau jangan-jangan jadi bingung. Di skip kali, yang dilihat bosnya ya presidennya itu aja. Make sense. Kalau itu make sense. Kalau itu make sense, betul, itu kemungkinan yang sangat mungkin. Oh iya memang ya udahlah ya, gue cuma ngeliat yang ini, nggak ngeliat yang tengah-tengah aja lah, ya, whatever gitu kan. Itu make sense banget. Ya. Yang positif ada, dia kan bilang kan, dia bilang inovasi sangat penting. Nah ya, sekarang tugas kita untuk benar-benar melihatlah apa inovasi yang akan dia ciptakan gitu ya. Dia ciptakan. Apalagi masuknya juga di sistem pendidikan kan, jadi menteri pendidikan ya, wamen pendidikan tinggi. Dikbud kan ya, pendidikan tinggi ya. Iya. Ya, kita lihat apakah ada gebrakan-gebrakan yang signifikan. Pertanyaan terakhir nih, kan banyak banget nih di UNSW sendiri kan PhD students tuh banyak banget yang dari Indonesia. Pesan-pesan Alex apa nih kira-kira? Ya buat saya juga nih ya berarti. Sama juga buat yang mau ngambil PhD tapi masih bingung nih karena juga pengen punya opsi selain menjadi akademisi. I think there is some statistic I don't remember. Tapi basically orang yang ngambil PhD yang end up-nya jadi akademisi itu actually very low. Oh gitu? Ini global ya, kalau kita ngomong global ya. Itu actually very low. Istri saya ngambil PhD di proses engineering, sekarang dia kerja di bank. Jadi what I'm trying to say is, don't think of it as, ya sebenarnya kayak tadi kita ngomong juga, kalau buat saya, jangan mengkerangkakan dirimu. Betul. There's a lot of skills. Satu hal kalau orang yang udah PhD ya Mbak, menurut saya itu mentalnya kuat. Apalagi kalau kita yang hard science ya. Kamu eksperimen 100, mungkin yang berhasil itu 10% tuh udah hebat banget. Iya. Iya kan? Betul. Jadi itu udah biasa gagal. Itu udah biasa gagal. Jadi menurut saya tuh memperkuat mental sudah pasti. The way of thinking I think is very important. Terus kalau kamu punya PhD, aku waktu PhD karena aku dibebasin gitu kan. Selama PhD itu aku mungkin ke Amerika 2 kali, ke Jerman udah lupa berapa kali, tinggal di Inggris 6 bulan. Itu kan kesempatan yang luar biasa gitu. Sambil dibayarin lagi. Betul. Which is not bad kan, stipend PhD itu kan benar-benar not bad gitu. Ya, so if I just can have one, I think is ya jangan batasin dirimu sendiri. Kadang kita yang membatasi diri kita sendiri. Jadi jangan membatasi diri karena melalui proses PhD kan berpikir ya, harusnya juga bisa berpikir untuk masa depan sendiri gitu ya.
Karena kalau resources yang lain kan uang, Iya. waktu itu semua terbatas. Betul. Yang tidak terbatas itu adalah pikiran kita. Pikiran kita yang batasin itu cuma diri kita sendiri, nggak ada yang lain. Oke, teman-teman, makasih banyak ya Alex atas interviewnya. Aku dapat banyak banget insight baru. Makasih juga teman-teman semua yang udah nonton. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Bye-bye. Bye-bye.